Perkenalkan, nama saya Erik Cantoninoya, NIM 2121-2002, Prodi Teknik Mesin, akan menjelaskan sistem dan komponen PLTS. Jenis-jenis PLTS: 1. Tersebar, dipasang di tiap rumah atau lokasi tersebar dengan kapasitas kecil dan dipertimbangkan jarak antar lokasi berjauhan, contohnya SHS dan PJU. 2. Terpusat, komunal, off-grid, dan on-grid, digunakan untuk sistem pembangkit tenaga listrik skala menengah, lalu didistribusikan ke pemakai rumah tangga, lampu jalan. Pembangkit ini dapat berdiri sendiri, off-grid, ataupun digabungkan atau interkoneksi dengan tegangan PLN, on-grid. 3. Hybrid. Pembangkit ini masih tergolong pada pengembangan dari sistem on-grid. Hanya sumber lain yang digabungkan ke dalam PLTS bersumber dari diesel, PLTMH, PLTB. Komponen PLTS terpusat: 1. Modul surya. 2. Panel kombiner. 3. Solar charge control. 4. Inverter atau sistem monitoring unit. 5. Panel DC. 6. Baterai bank. 7. Panel distribusi atau AC. 8. Rumah pembangkit. 9. Sistem penangkal petir. 10. Pagar keliling BRC. 1. Modul surya. Pengertian dan fungsi: alat transformasi pengubah energi iridasi matahari menjadi energi listrik. Konstruksi dasar dari sel surya terdiri dari 2 lapisan silikon yang diberikan material tambahan agar terdapat perbedaan karakteristik di antara keduanya. Karakteristik pada kurva: 1. Maksimum power point. Pmax atau PMP adalah tegangan voltage maksimum yang dapat dicapai dari PV modul atau PV array. 2. Maksimum current. Emax atau EMP adalah arus yang mengalir pada Pmax PV modul atau array. Karakteristik pada kurva CON. 3. Maksimum voltage. Vmax atau VMP adalah tegangan voltage yang mengalir pada Pmax. 4. Open circuit voltage. VOC adalah tegangan keluaran dari PV modul atau array tanpa beban. 5. Short circuit current adalah arus keluaran dari PV modul atau array tanpa beban. Karakteristik pada kurva CON. 6. Fill factor. FF adalah perbandingan rasio antara PMP terhadap hasil perkalian antara X dan VOC. 7. Maksimum efisiensi. Nmax adalah perbandingan rasio antara PMP terhadap iridasi input pin. Instalisasi PV modul dipasang secara serial dan paralel. Lihat gambar teknis CLD untuk konfigurasi seri paralel PV modul. Cara penggabungan serial setiap PV modul menggunakan plug socket. Lihat gambar teknis koneksi plug-in socket. Penyangga modul atau modul bracket atau meja jemur. Sebagai sarana untuk penempatan PV modul, maka diperlukan sebuah sistem penyangga modul atau modul bracket, atau sering juga disebut sebagai meja jemur. Pada penyangga modul atau bracket modul atau meja jemur inilah PV modul dipasang secara serial dan paralel. Untuk memudahkan instalisasi, biasanya setiap penyangga modul didesain untuk satu grup PV modul yang nantinya output akan disalurkan kepada satu solar charge yang terlebih dahulu melewati panel kombiner. 2. Penyangga modul ini terdiri dari beberapa konstruksi besi batangan yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan dimensi PV modul sehingga dapat menopang PV modul dengan baik dan kokoh dalam aplikasi di lapangan. Bahan semikonduktor seperti misalnya bahan silikon disimpan di bawah sinar matahari, maka bahan silikon tersebut akan melepaskan sejumlah kecil listrik yang biasa disebut efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah pelepasan elektron dari permukaan metal yang disebabkan oleh penumbukan cahaya. Bahwa muatan tersisa
PD bahan N dan P seperti supply, tegangan dengan kutub plus dan min, SHG suatu jaringan tegangan terbuka sebesar 0,5 sampai 0,6 volt terbangkitkan terus-menerus. Dengan kuantum cahaya, jika elektron baru pada susunannya secara konstan dilepaskan dari luar, arus akan mengalir dalam suatu jaringan listrik eksternal sewaktu radiasi matahari menyentuh sel PV. Posisi sudut dan arah modul. 1. Posisi sudut dan arah modul mempengaruhi arus keluaran dari sebuah modul PV, dalam hal ini hubungan dengan sudut kemiringan. 2. Arus keluaran dari sebuah modul PV bergantung pada besarnya radiasi surya yang diterima oleh modul. 3. Mengarahkan modul fotovoltaik pada kemiringan tertentu. Radiasi surya yang diterima dapat dioptimalkan untuk suatu kurun waktu 1 tahun. 4. Secara umum, kemiringan modul PV disesuaikan dengan posisi lintang lokasi penempatan. Shading effect, efek bayangan. Keluaran listrik yang dibangkitkan sel surya juga bergantung pada efek bayangan atau shading effect. Kemungkinan terhalangnya modul PV akibat bayangan suatu benda yang mengakibatkan berkurangnya sinar matahari yang dapat diterima oleh modul. Dengan paralel, untuk mendapatkan arus listrik yang lebih besar daripada keluaran arus listrik dari setiap modul surya, maka modul surya dihubungkan secara paralel dengan cara menghubungkan kutub-kutub yang sama. Kutub negatif saling dihubungkan dan kutub positif juga saling dihubungkan, seperti terlihat pada gambar di atas. Apabila masing-masing modul surya mempunyai tegangan kerja 15 volt dan menghasilkan arus listrik sebesar masing-masing 3 ampere, kemudian ketiganya dihubungkan secara paralel, maka akan didapatkan arus listrik total sebesar 9 ampere, sedangkan tegangan total akan sama dengan tegangan masing-masing modul surya yaitu 15 volt. Hubungan modul surya secara seri. Untuk mendapatkan tegangan yang diinginkan, modul surya dihubungkan secara seri yaitu dengan cara menghubungkan kutub positif dan kutub negatif. Tegangan total yang didapatkan dengan cara menghubungkan seri 3 buah modul masing-masing mempunyai tegangan 15 volt adalah merupakan jumlah yaitu 45 volt. Tetapi arus listrik total yang dihasilkan adalah sama dengan masing arus setiap modul yaitu 3 ampere. Hubungan seri paralel modul surya. Untuk mencatu daya sistem-sistem PLTS yang diinginkan, maka perlu untuk menggabungkan sejumlah modul surya secara seri maupun paralel. Array atau rangkaian modul surya untuk mencatu daya sistem terdiri dari 3 buah modul surya yang dihubungkan secara seri dan 4 buah modul surya yang dihubungkan secara paralel. Tegangan kerja sistem tersebut adalah 15 volt dan arus listrik yang dibutuhkan adalah sebesar 12 ampere.